Sementara itu pemirsa, dalam rangka memberi ruang bagi seni puisi dan lagu, Radio Republik Indonesia RRI menggelar malam apresiasi puisi seni versus korupsi. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Nyonya Niputu Putri Swastini Koster, istri Gubernur Bali, yang membawakan puisi Sumpah Kumbakarna. Puisi itu memiliki makna nasionalisme, menjadi modal yang kuat untuk melawan korupsi, karena menurut Nyonya Putri Swastini Koster, korupsi bisa dikikis apabila nasionalisme di dada tetap menyala. Apresiasi puisi seni versus korupsi pada Sabtu 29 Februari 2020. Turut hadir dalam kegiatan malam apresiasi diantaranya Ketua KPK Firly Bahuri, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Muhammad Rohanuddin, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Marinka, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Hari Setiono, Niputu Putri Swastini Koster, istri Gubernur Bali, serta adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas. Seusai foto bersama, Niputu Putri Swastini Koster mengatakan pemilihan puisi yang berjudul Sumpah Kumbakarna bagi Ibu Gubernur juga bukan tanpa alasan. Pesan nasionalisme yang terkandung di dalamnya menjadi salah satu pertimbangan. Karena bagi penulis buku Merah Putih ini, nasionalisme adalah modal yang kuat untuk melawan korupsi. Menurutnya, jika seseorang masih memiliki nasionalisme, maka ia akan berpikir dua kali untuk merusak negerinya. Jadi menurutnya, korupsi juga bisa dikikis bila nasionalisme di dada tetap menyala. Melalui perhelatan malam apresiasi puisi RRI, Niputu Putri Swastini Koster mengimbau masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap bahaya korupsi dimulai dari dalam keluarga terlebih dahulu, dengan cara membangun karakter bangsa melalui pembentukan karakter anak di rumah, karena anak yang memiliki budi pekerti yang luhur akan mencintai negerinya dan tidak akan merusak negeri itu dengan cara korupsi. 20 tangan terarah ke satu titik medan laga. Kesana sang adik mesti menuntaskan baktinya. Itu judulnya Sumpah Kumbakarna. Di dalamnya disisipkan itu nasionalisme. Nah, bila nasionalisme itu tetap membara di dada, itu kita akan mikir melakukan sesuatu yang merusak negeri kita ini, yang merusak kejayaan Indonesia, kan begitu. Jadi korupsi juga bisa dikikis bila nasionalisme di dada kita tetap menyala. Idealisme kita, kesetiaan kita pada negeri itu ada. Kan kita akan mikir-mikir untuk menyengsarakan bumi pertiwi ini, kan begitu. Nah, jadi bisa dari mana-mana saja. Tidak melulu kita harus ngomong anti korupsi kan enggak. Mulainya dari mana? Mulai dari anak-anak kita. Pak, tanamkan itu karakter dirinya, budi pekertinya, apa yang dia harus lakukan untuk negeri ini. Nah, itu lewat puisi. Kebetulan ada satu puisi yang sangat suka baca, itu dari Ibu Denok Kristianti. Itu judulnya Sumpah Kumbakarna. Bagaimana Kumbakarna, apapun yang terjadi dengan negerinya, itu salah atau benar kakaknya sang raja, ya walaupun salah, negerinya ya tetap dibela. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengajak masyarakat untuk mencintai Indonesia dengan melawan korupsi. Ajakan tersebut disampaikan dalam bentuk puisi. Menurutnya, seni dan sastra termasuk puisi dapat menjadi salah satu sarana membangkitkan kesadaran untuk tidak berkorupsi. Dan menjalin kerukunan. Sungguh indahnya kedamaian dan kebinekaan di negeri ini. Tapi suasana ini bisa hilang seketika jikalau anak bangsa tidak pandai merawatnya. Alam, gunung, sungai rusak dan tidak bisa lagi diharapkan untuk menjamin masa depan bangsa.
ketika nafsu dibakar dengan niat memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan korupsi terus bersemi di seluruh negeri. Karenanya perlu kecintaan kita kepada bangsa ini. Dari Jakarta, Ketut Sumadiase melaporkan.